Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Hari Sipo ini TV. kita pensidak ya, Kita berkunjung ke tempat distributor sekaligus produsen yang kedua, yaitu PT Indokarya Internusa. Ini salah satu distributor yang cukup besar ya untuk wilayah kita Sumatera Selatan. Masalahnya hampir sama. Mereka tetap menyalurkan minyak goreng ini meskipun kemampuannya terbatas ya, karena tidak seperti ini, dan PT ini juga sedang mengajukan rapraksi ya, artinya yang selisih harga tadi ke pemerintah pusat untuk diganti. Kalau itu sudah jalan maka itu bisa dicairkan. Jadi sesuai dengan keterangan dari Kementerian Perdagangan, ada minyak itu sekitar 628 juta liter ya, di produsen ya. Kemudian sekarang dengan kebijakan Kemendak nomor 6 tahun 2022 itu akan menggunakan CPO hasil DMO 20% itu. Nah, saat ini sudah terkumpul 40 juta liter seluruh Indonesia, dan itu diharapkan produsen minyak goreng dapat menggunakan CPO itu untuk produksi dengan harga yang akan ditentukan ini, yang HET ya. Mudah-mudahan dalam waktu dekat proses ini akan berjalan dengan baik rapraksi tadi maupun dengan CPO yang kebijakan DMO ya. Mudah-mudahan semua ini bisa berjalan dengan baik. Jadi masalah kelangkaan ini adalah masalah nasional, dan inti masalahnya ialah di tata kelola tadi, dua tadi rapraksi dengan CPO baru ini. Mudah-mudahan ini semua bisa diatasi, dan kita mendorong pemerintah pusat segera untuk melakukan kebijakan mempercepat produksi minyak goreng ini agar bisa disalurkan ke masyarakat luas. Silakan ke Ibu Liana yang langsung ini apa yang mereka alami saat ini, kemudian bagaimana proses suplai penyaluran minyak goreng ke sini untuk disalur ke masyarakat dan lain sebagainya. Silakan. Oke, yang untuk yang kami dari Indokarya Internusa ini kami di sini selaku produsen. Jadi ini kami produksinya itu minyak goreng kemasan sederhana yang MM. Jadi untuk yang produksinya kami tetap berjalan normal. Yang distribusinya itu dilakukan oleh distributor kami PT Wahana. Nah, untuk yang pengambilannya supaya mempercepat pengambilan. Jadi ini langsung pemuatan yang dilakukan di tempat kami yang sementara itu aja. Terima kasih. mungkin produksinya sehari berapa Bu untuk saat ini? Kalau untuk yang minyak MM yang curah ini produksinya itu 60.000 liter per hari, kapasitasnya 60.000 liter per hari. Kalau untuk yang kita produksi yang refinery itu 1.000 ton per hari. Jadi untuk produksinya ini kita stoknya kita banyak. Untuk yang kita minyak goreng itu kita ada 3.500.000 stok kilo. 3,5 ton, 3.500.000 liter kilo untuk yang minyak goreng Stok ya? Stok yang 3,5 itu? Jadi stoknya itu kita banyak, jadi kita produksi ke kemasan ya. Jadi kemasannya itu ya salah satunya yang ini kita untuk yang pengiriman. Jadi untuk yang ini contohnya nih kita pengiriman untuk yang di Kota Palembang hari ini. Untuk produksi tadi Bu, ada pengurangan atau penurunan dari sebelumnya Bu? Untuk sama? produksinya untuk sekarang berjalan lancar biasa aja. Masih biasa ya? Ini yang produk yang 3,5 kilogram ya? juta. 3.500 ton lah gitu Bu. Itu bentuk apa? CPO atau bentuk goreng? Udah minyak goreng Pak. Di sini barangnya ada? Iya Pak. Itu dikirim buat Palembang aja atau kota lain juga? Itu untuk nasional lah, untuk nasional. Dua provinsi mana aja?
Untuk sekarang belum ada permintaan. Kalau ada nanti pengiriman sesuai dengan permintaan itu. Kalau untuk Palembang aja berapa? Kalau untuk Palembang ini kita kan sesuai ini Bu, ke minyak yang kita kemas ini. Jadi sesuai permintaan ada berapa, kita yang produksi yang kita 60.000 liter per hari itu yang sesuai permintaan berapa kita keluarin. Kalau di Palembang itu sekitar 50%, Palembang sama Sumatera Selatan itu sekitar 50%. Dari 60.000 itu? Ya lebih kurang 50 sampai 60.000 itu sekitar 50%. 3.500.000 ini sudah bentuk iklan Mbak? Maksud di dalam Pak? Belum dikemas. Jadi itu kita Sejak kapan ada di sini ini? apanya Pak? Sejak kapan ada 3.500 liter ini barangnya? Sudah berapa lama begini? Itu kan keluar masuk terus Pak, produksi terus ya. Artinya 3,5 juta itu tidak langsung full ada gitu. Dia ada, jadi kita kan produksi pengiriman, jadi dia terus produksi pengiriman. Bukannya gitu. ado langsung. Bukan langsung itu di apa itu Tersimpan enggak. tuh bukan tersimpan ya? Bukan. Jadi kan dia mesti produksi keluar, produksi masuk keluar. Kalau sehari 60.000 ya memang lumayan ya. Iya, Pak. Setahun deh, sebulan deh 1,8 juta ya. Juta. Logis ya. Jadi itu ya kapasitas yang kita di sini kan perusahaan minyak goreng bukan kami aja juga, itu nggak di apa beberapa juga itu ya. Bu, sejak penetapan yang satu harga tanggal 19 Januari itu kita ada meningkatkan produksi atau gimana? Ada respon seperti apa? Sejak apa Ada penetapan satu harga? penetapan harga itu ya kita produksi sesuai permintaan. Ada peningkatan nggak permintaan? Untuk permintaan ya untuk ini banyak Bu, makanya untuk yang hari ini aja kita pengirimannya itu sekitar coba saya dulu ya. Rata-ratanya berapa? Untuk hari ini aja kita pengiriman lebih kurang 35.000 liter. Palembang ya? Enggak Bu, itu untuk apa Nasional Bu. Sumatera Selatan sama beberapa lokasi yang lain lah. Karena kita distribusinya bukan daerah Palembang aja. Tidak ada yang sempat terhenti Bu waktu pas lagi ada penyesuaian harga itu Bu. Ya waktu awal-awal ada apa perubahan peraturan itu memang ada agak turun sedikit karena ada waktu ada penyesuaian gitu ya. Berapa persen Bu? Nggak banyak sih Pak, cuman ada produksi agak turun aja, tapi untuk sekarang permintaan sudah ini ya banyak gitu lah. Tapi naik ya Bu? Ya naik lah Bu. Kalau dari kapasitasnya ya kita ini Bu jalan hampir full kapasitas gitu. Kalau dari harga sekarang ini berapa Bu kita jual Bu? Kalau harga jual kita tetap ini Pak, dari kami saya juga kurang ini, cuman udah sampai ke akhirnya itu tetap dijual sesuai harga HRT-nya. Nah, jadi kalau untuk yang kami itu kan kategorinya yang kemasan sederhana. Jadi yang kemasan sederhana itu yang 13.500. Ya. Yang MM itu ya? Yang MM itu yang sebelumnya yang kita di Desember sama Januari kita ada di pasar murah itu. Ya. Oke. Ya, operasi pasar itu. Ini terkait kan beberapa pedagang mengaku mereka belum mendapatkan minyak Pasokan. yang pasokan minyak yang harga HET tadi Bu. Ya. Nah itu bagaimana Bu? Nah dari kami itu ini Pak ya, kami dari produsen, kami dari sisi produsen gitu ya, Ya. kan kalau untuk itu mungkin kita ke Pedagang. ke ya, pedagang atau Distributor. yang bagian distribusinya gitu Pak ya. Distribusi. Yang jelas kalau dari kami sih makanya pengantaran terus untuk hari ini aja kami kirimnya seperti yang saya sampaikan tadi itu lebih kurang 35.000 liter. Jadi cuman karena ini sudah agak sore Pak, ini mobil yang terakhir gitu. Tadi udah mau berangkat juga, cuman saya minta bentar tahan dulu gitu. Ya. Bu Yana, teman-teman nih mau moto ininya aja, tempatnya aja, bukan barangnya. Aduh enggak. Makasih. Kalau untuk ke dalam saya minta maaf nggak bisa foto karena itu kan bagian dari
Oh, ngecek segel. Oh, dulu. Tapi agak natural aja Pak, sama daging ngobrol. Ibu Lina. Ini segel ya. Ya, jadi ini segelnya. Jadi ini setiap barangnya keluar kita segel supaya dipastikan tidak ada nanti apa. Jatuh di Ada jalan. kebocoran. Wah, ini masih itu ya, antar ke CPU nih ya. Kan bahan baku. Iya, bahan bakunya CPU. Dan mainkan. Ya, pemirsa Pogo TV, kita baru saja mengikuti perjalanan dari kunjungan dari Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan ke salah satu produsen minyak goreng di Kemudian barang baru Bom Baru. dengan apa? Dengan CPO baru juga sedang diproses. Jadi ada waktu yang senjangan ini ya, stabilisasi ya. Mudah-mudahan dalam seminggu ini akan normal kembali ya. Indokarya memang saya lihat dia stabil ya, dari produksinya tetap ya, karena dia minyak kemasan sederhananya lebih tidak seruat premium sama curah ya, kesederhanaannya lebih mudah ya. Pak, kalau di pasar modern kan juga ini Pak, motor Iya, karena memang. bahan bayi itu Pak jadi. Ya memang itulah Jadi kelangkaan Pak. kelangkaan, karena uang tuh kalau ku lepas selisih harga ini siapa namanya? Nah, kalau 628 juta liter tadi kali 3.500 ke selisihnya berapa? Hampir 2,5 triliun. Nah, siapa yang mau nanggung kerugian itu ya? Ya misalnya liter 2 jutaan liter. Ya. Yang pertama, Terima kasih pemirsa Pogo TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai pemirsa Sri Pogo TV, jangan lupa komen, like, dan subscribe, serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya.